أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ونصلي وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurus dari pengurusan Masjid Raya Salam. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai alim ulama. Yang sama-sama kita hormati asatidz wal asatidzah, hadirin wal hadirat yang berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dengan mudahnya melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Karena sejatinya banyak orang-orang yang memiliki kesehatan, banyak orang-orang yang memiliki kesehatan fisik, akan tetapi Allah sibukkan mereka dengan kenikmatan dunia. Allah sibukkan mereka karena mencari nafkah yang semata-mata itu hanya untuk dunia, yang dimana sekiranya kita mencari nafkah untuk dunia itu memang bagus, akan tetapi ada kalanya kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, Allah titipkan kepada sebagian daripada hamba-Nya penyakit, yang dimana mereka berkeinginan untuk bersama-sama melaksanakan solat di masjid yang kita cintai ini ataupun di masjid manapun, akan tetapi Allah titipkan penyakit kepada mereka sehingga mereka tidak mampu melangkahkan kaki, mereka tidak mampu dengan mudahnya mengayunkan tangan untuk bisa menghadiri masjid-masjid untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Akan tetapi kepada kita semua, Allah masih ringankan langkahan kaki kita, Allah masih ringankan ayunan tangan kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan, atas segala rahmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersama-sama menghadiri masjid-masjid yang kita huni. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup. Jikalau langkahan kaki kita, ayunan tangan kita Allah minta bayaran itu semua, apakah kita sanggup untuk membayarnya? Sanggup, Bu? Niscaya kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Akan tetapi Allah tidak minta itu semua. Allah hanya minta rasa syukur dari kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat tersebut. Allah hanya menginginkan kita untuk bersyukur kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita kufur atas nikmatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, mari sama-sama kita bersyukur atas limpahan telah diberikan, atas limpahan nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda besar junjungan alam, Habibuna Mustafa, Sayyiduna Mustafa, putranya Abdullah, wahatinya Siti Aminah, Habibullah, kekasihnya Allah, yang dimana beliau rela berhujamkan anak panah, beliau rela bermandikan darah demi menegakkan kalimat la ilaha
ilaha illallah. Karena berkat pengorbanan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman. Berkat pengorbanan beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam. Maka dari itu, mari sama-sama kita senantiasa biasakan lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Sepelit-pelitnya umatku, kata Rasulullah, bukanlah orang yang kaya tetapi dia kikir, akan tetapi sepelit-pelitnya umatku, kata Rasulullah, jikalau ia mendengar namaku akan tetapi dan berselawat kepadaku. Maka dari itu kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita lahir. 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah merindukan kita. Apakah pantas kita sebagai umatnya tidak membalas rasa rindu yang telah Rasulullah titipkan kepada kita semua? Pantas, Pak? Apakah pantas bagi kita semua tidak membalas rasa rindu yang dimana 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah merindukan kita? Maka dari itu jangan kita berat lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril, ketika Rasulullah naik ke atas langit, beliau menjumpai seorang malaikat yang mempunyai 1000 tangan. Di setiap tangannya memiliki 1000 jari. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apakah tugas malaikat ini?" Lantas malaikat Jibril menjawab, "Malaikat ini bertugas untuk menghitung tetesan hujan yang jatuh di permukaan bumi ini." Kemudian daripada itu Rasulullah langsung bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apakah betul engkau diciptakan oleh Allah untuk menghitung berapa tetesan air hujan yang jatuh di permukaan bumi ini?" Malaikat itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, itu semua betul ya Rasulullah. Hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung berapa tetesan air hujan yang jatuh di permukaan bumi ini semenjak Nabi Adam diturunkan hingga yaumul akhir, hingga pada yaumul qiyamah kelak. Tidak pernah luput satu tetes pun, tidak pernah luput satu daun pun yang gugur di permukaan bumi ini, melainkan telah hamba hitung ya Rasulullah. Akan tetapi kata malaikat tersebut, hamba memiliki kelemahan ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa kelemahanmu?" Malaikat tersebut menjawab, "Hamba tidak mampu menghitung berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau umatmu berkumpul dalam satu majlis, mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah." Maka dari itu mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. معاشر المسلمين رحمكم الله، أيها الإخوان والأخوات، إن شاء الله dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada bulan yang penuh dengan mulia. Kita berada pada bulan suci Ramadan, yang biasa kita kenal dengan Syahrul Ramadan, yang bisa kita kenal dengan Syahrul Siyam, karena pada bulan suci Ramadan Allah wajibkan bagi kita untuk berpuasa. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam juga dinamakan dengan Syahrul Quran, yang dimana pada bulan suci Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Allah melanjutkan firman-Nya, "Hudan lin-nas", sebagai petunjuk bagi manusia. Maka dari itu
Mari sama-sama kita di bulan suci yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Karena dua kota suci umat Islam pada saat ini, yakni kota Makkah dan Madinah, menjadi kota yang paling mulia. Salah satunya bulan yang paling mulia ialah bulan suci Ramadan. Salah satu malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Dan satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang paling mulia serta yang paling agung, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana semua itu tidak terlepas karena Al-Quran. Dua kota suci umat Islam pada saat ini, Mekah dan Madinah, menjadi mulia karena pada kota tersebutlah Allah turunkan Al-Quran. Bulan suci Ramadan, bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang lainnya, karena pada bulan suci Ramadanlah Allah turunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar yang didamba-dambakan lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam tersebutlah Allah turunkan Al-Quran. Nabi Yunus Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk yang paling mulia, menjadi nabi yang paling mulia, karena pada baginda lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Maka dari itu kita semua hadirin wal hadirat, kita bisa saja menjadi makhluk Allah yang paling mulia jikalau kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, jikalau kita senantiasa biasakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi aliful harf, wal lamul harf, wal mimul harf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau seandainya kita membaca alif lam mim, kita telah membaca 3 huruf, 3 dikali 10, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Itu jikalau kita hitung-hitungan dengan hitungan manusia. Akan tetapi di sini kita tidak berbicara dengan hitungannya Allah, karena hitungan Allah jauh berbeda dengan kita. Allah pasti lebih melipat gandakan pahala-pahala yang dimana di dalamnya kita bacakan Al-Quran. Seandainya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam berapa huruf yang kita baca? Dalam berapa banyak huruf yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, merupakan surah yang cukup pendek. Apa kita sanggup dalam sekejap mata menghitung berapa huruf yang telah kita baca? Sanggup? Apa kita sanggup dalam sekejap mata menghitung berapa jumlah huruf yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas? Kita dalam sekejap mata pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apalagi kita dalam bulan suci Ramadan ini kita sanggup membaca surah Al-Baqarah. Kita khatam 30 juz Al-Quran. Kita khatam tilawah 30 juz Al-Quran. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala, betapa berlipat gandanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka dari itu, dengan sisa-sisa Ramadan yang masih ada, mari sama-sama kita tingkatkan tilawatul Quran kita. Kita senantiasa membaca Al-Quran kita, supaya kita senantiasa menjadi makhluk Allah, menjadi manusia yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia yang sebaik-baiknya di antara manusia yang lain. Karena sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya atau serta mengamalkannya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita dukung program demi program. Kita dukung halakoh-halakoh Al-Quran. Kita dukung rumah-rumah pengajian yang ada di kampung kita, sehingga kampung kita bisa menjadi kampung yang bayyinatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.